bisa kita kenalan dulu karena kayaknya ini masih canggung. Mungkin dari Mbak di samping saya. Perkenalkan semua, nama saya Amilus Tasya Amelia Rofika. Kalian bisa panggil saya Amilus. Terus asal saya dari Blitar. Kebetulan saya berkuliah di Universitas Negeri Malang. Oke, Mbak Amilus. Asalnya dari Blitar nih. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Briana Triwidestuti, biasa dipanggil Briana. Asal saya dari Tangerang Selatan. Saya mahasiswa semester 4. Oke, Mbak Briana. Selanjutnya. Nama saya Dewi Putri, saya dari Pasuruan. Saya juga kebetulan ini mahasiswa di Universitas Negeri Malang, semester 4 juga. Terus nama saya Dela Novita, biasa dipanggil Dela, dan kebetulan saya juga sama seperti kalian dari mahasiswa UM dan semester 4. Oke, jadi udah kenalan semua nih ya. Ada Mbak Amilus, Mbak Beriana, Mbak Dwi sama Mbak Dela. Nah, selanjutnya saya ya perkenalkan, nama saya Diva Agustin. Kalian bisa manggil Mbak Diva gitu ya. Karena di sini saya sebagai mentor supaya untuk membersamai kalian dalam concern kelompok seperti itu ya. Oke, ini kayaknya masih canggung nih. Ya, mungkin kita bisa geng dulu ya. Karena kita juga melatih fokus nih di sini. Gimana? Setuju apa enggak nih ada game? Setuju. Oke. Kalau gitu gamenya mungkin bisa menyebutkan nama hewan dan suaranya nanti pergantian kayak misal Mbak Perli bilang nama hewan yang dipunyai Mbak Dela bersuara bunyinya gitu ya. Paham nggak? Paham. Oke, bisa memilih nama hewan dan suaranya mungkin dari Mbak Amilus. Kucing, Oke, suaranya gimana Mbak Amilus? Oke, Mbak Berliana. Ayam. Ayam suaranya seperti apa? Petok-petok. Oke, selanjutnya. Sapi. Oke, sapi gimana suaranya? Seragam bu. Oke, yang terakhir nih Mbak Dela. kambing, Bek. Oke, jadi udah tahu ya semuanya, udah fokus nih. Oke, saya mulai dari Mbak Dwi. Bu. Menunjuk siapa? Saya menunjuk Mbak Dwi kan. Mbak Dwi langsung bersuara dengan suara hewan yang dipilih. Terus Mbak Dwi memilih temannya untuk menyuarakan hewan yang dipilih. Seperti itu. Paham belum? Paham. Oke, saya mulai lagi ya. Mbak Berliana. Petok-petok. Dwi. Model. Bek, Amilus, Meow. Oke. Selanjutnya. Dela, enggak meong. Udah. Udah. Sudah. Oke. Di sini Mbak Dila belum fokus kayaknya. Mbak Dela belum fokus ya, tapi berhubung kita sudah saling ketawa nih, sudah sedikit mencair nih suasananya, jadi kita bisa langsung aja ya, berhubung waktunya juga terbatas. Jadi kali ini saya sebagai konselor akan membersamai kalian dalam sesi konseling kali ini, di mana nantinya kita saling melengkapi dan kayak melengkapi dan kayak memberi saran seperti itu untuk teman yang bercerita kayak gitu. Di sini nggak perlu khawatir juga bahwasanya kita dalam sesi konseling kali ini hanya berlaku di ruangan ini saja, jadi nggak perlu khawatir terkait kerahasiaannya. Jadi keluar dari sini kita sudah harus mengkeep itu masalah teman-teman dan masalah kita ya hanya di ruangan ini. Terus juga nggak perlu khawatir, di sini juga ada asas keterbukaan di mana kalian harus terbuka mungkin untuk bercerita. Bahwasanya dengan keterbukaan ini bisa lebih lebih
untuk apa ya, mengeksplor masalah kalian ini untuk kayak teratasi kayak gitu. Mungkin bisa dipahami dari teman-teman. Bisa. Untuk itu ada batasan waktu juga ya, dimana kita sesi konseling kali ini membahas satu permasalahan dari salah satu teman-teman. Waktunya juga terbatas sekitar 25 sampai 30 menit. Yang nantinya ketika tidak cukup di sini kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, ke teman-teman juga saya harap untuk berpartisipasi secara aktif dalam menanggapi dan memberikan apa ya, bantuan kepada teman yang sedang bercerita seperti itu ya teman-teman. Untuk itu juga saya mohon untuk izin untuk mencatat sebagai data sesi konseling kita kali ini juga. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke. Kalau gitu bisa kita mulai ya. Mungkin siapa dulu nih yang mau bercerita? Berarti kayaknya Bu. Oke, gimana Mbak Ferry? Kalau saya sih permasalahan saya tuh bingung Bu, kan di kampus ini saya semester 4 tapi tuh saya nggak ikut organisasi maupun UKM. Iya benar. Nah tapi tuh saya pernah mengikuti kegiatan kayak volunteeran kayak gitu. Nah terus habis itu setelah kegiatan selesai kayak saya tuh bingung, memiliki kebingungan antara ikut organisasi atau saya hanya ikut volunteeran lagi aja di kampus kayak gitu. Oke, jadi kebingungan Mbak Ferry ini untuk mengikuti organisasi atau volunteer kayak gitu ya, di kegiatan untuk mengisi kesibukan di masa kuliah kayak gitu. Iya. Oke, selanjutnya bisa siapa dulu nih? Analisis bisa. Wah. Ini masalahnya disamakan. Mungkin kalau aku ini sih kayak orang tua tuh ngertiin aku cuman sebatas finansial, terus juga kayak pendidikan gitu, tapi kayak nggak mikirin Kasih sayang. batinku terus mentalku gitu sih. Oke, jadi Mbak Andrews memiliki permasalahan di mana orang tua ini kayak memahami terkait finansial dan kebutuhan Pak Andrews, akan tapi kurang memahami dalam segi mental. Oke, bisa dilanjutkan Mbak Dwi? Oke. Mungkin kalau saya ini sih Bu hampir mirip sama Berli, cuman saya memang nggak apa ya, membatasi. Jadi karena kan saya ini pengen ikut organisasi, cuman karena waktu itu ketika mau ikut volunteer terus ada penolakan gitu, bukan penolakan, kayak gak keterima gitu. Iya. Nah itu semenjak saat itu jadi saya kayak nggak mau lagi deh, jadi kayak timbul ketakutan gitu sih. Jadi akibat penolakan tersebut Mbak Dwi ini merasa kayak takut untuk ditolak lagi, takut untuk Iya. selanjutnya nih yang terakhir nih Mbak Delan, permasalahan. Kalau saya setuju bersama Mbak Dwi sama Mbak Berdi sih Bu, tapi saya kayak belum nyoba untuk masuk organisasi kayak gitu, karena masih kayak belum ada keinginan kayak gitu, tapi sudah ada planning sih Bu. Oke, jadi belum masuk organisasi tapi sudah mempunyai planning untuk ikut kayak gitu. Iya benar. Oke, dari sini mungkin siapa nih yang mau permasalahannya dibahas dalam sesi konseling kali ini terlebih dahulu? Saya belum tahu sih Bu, tapi saya mikirnya antara Mbak Dwi sama Mbak Amilus, mungkin bisa dipertimbangkan. Mbak Dwi dan Mbak Aminus. Kayaknya Mbak Dwi aja sih. Oke, dari Mbak Dwi apakah bersedia untuk masalahnya dibahas pada sesi konseling kali ini? Terus dia Oke, bisa diceritakan lebih lanjut ya.
Jadi saya itu ada keinginan untuk daftar organisasi gitu Bu. Cuman saya itu ketika mau daftar itu kayak takut gitu, takut ditolak, takut kayak nggak bisa apa-apa di organisasi itu, karena saya merasa skill yang saya punya itu udah hilang gitu, skill juga minat dan bakat saya itu udah hilang gitu Bu. Jadi Mbak Dwi ini menyampaikan bahwasanya menginginkan daftar organisasi, lalu memiliki ketakutan karena masih nggak bisa dan skill dan bakatnya ini merasa sudah hilang kayak gitu ya. Iya. Dari sini pendapat teman-teman gimana nih? Mbak Dwi emang ikut organisasi itu apa Mbak? Kayak BEM atau HMD? Sebelumnya aku nggak pernah ikut organisasi sih selama di kuliah. Pernah sih tapi UKM cuma sebentar. Nah kalau yang ditolak itu yang cerita awal itu cuma volunteer sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Tapi Mbak Dwi sendiri, Iya gimana? tapi Mbak Dwi sendiri apakah saat itu pengen banget masuk dan join ke volunteer itu? Sebenarnya antara pengen nggak pengen ya. Cuman kan karena biar ada pengalaman gitu juga, karena pas saya SMP sama SMK itu termasuk yang aktif di organisasi gitu. Jadi kayak pengen aja sih gitu. Kalau boleh tahu pas semester berapa pas ditolak itu? Semester berapa ya? Semester 3 awal. Kalau nggak gitu, ya semester 3 awal. Berarti baru ya Mbak ya? Ya termasuk baru. Ini kan Mbak Dwi ketika ditolak itu apa sih yang Mbak Dwi rasakan sebenarnya? Apa ya? Saya itu sebenarnya ini sih Bu, kayak biasa aja sih. Cuman soalnya waktu itu saya udah mikir duluan di awal itu. Kebetulan yang ngewawancara ini orang yang kayak kurang serak gitu sama saya. Jadi saya juga pas itu nggak terlalu berharap sih sama volunteer itu. Volunteer maksudnya. Lalu ketika itu apa sih yang Mbak Dwi lakukan ketika ada ditolak seperti itu? Pastinya itu akan ada pengumumannya ya. Setelah pengumuman ditolak, apa yang Mbak Dwi lakukan? Nggak ada sih Bu. Ya udah ditolak ya udah. Jadi nggak ada melakukan kayak mengupgrade diri atau hal lain. Nah, kalau mau nge-upgrade diri sih apa ya? Enggak sih, cuman setelah itu jadi timbul rasa kayak semakin malas buat daftar organisasi gitu. Mbak Dwi tadi kan juga bilang ya bahwasanya pernah ikut UKM tapi cuma sebentar. Itu setelah ditolak atau sebelum? Iya setelah ditolak di semester 3 akhir itu waktu itu saya join. Semester 3 akhir ya. Iya. Lalu ketika semester 3 akhir itu kan setelah ditolak itu kenapa Mbak Dwi menetap di situ hanya sebentar? Karena dari orang tua juga ini sih kayak kurang menyetujui gitu. Jadi makanya saya cuma ikut sebentar. Gimana tanggapan dari teman-teman lainnya? Terus kalau bisa nggak betah terus keluar kayak gitu apa alasannya? Sebenarnya ya dari lingkungan juga ya, dari orang-orangnya. Ada beberapa yang kayak kurang welcome gitu. Jadi terus juga didukung orang tua buat, maksudnya didukung orang tua kayak orang tua saya itu kurang seret gitu ketika saya masuk di organisasi itu. Jadi itu sih yang bikin saya cuma sebentar. Tapi kalau dari kamu sendiri sering nggak sama organisasi itu? Kurang juga sebenarnya, kurang sering. Tapi ya sebelum kamu join nih, kamu minta izin dulu nggak sih ke orang tua kamu, kayak nanya aku boleh nggak masuk organisasi ini gitu?
Ya awalnya diizinkan, ya izin terus diizinkan, terus ketika lambat laun akhirnya akan tahu isi organisasinya itu gimana. Nah menurutku dan orang tuaku itu kayak kurang sejalan. iya kurang sejalan gitu sama kita. Jadi kalau menurut orang tua ya udah keluar aja. Berarti kamu juga awalnya serak-serak aja masuk situ, atau di awal tuh masih ragu, terus ya udahlah coba aja dulu, siapa tahu bisa yakin, memantapkan hati gitu. Awalnya tuh dari awal itu juga yakin udah, soalnya kan nggak tahu isinya gimana. Aku mikirnya kayak ya udah kayak organisasi kan itu kebetulan UKM agak tentang keagamaan gitu kan ya, mungkin kayak ya udah isinya yang sewajarnya aja, tapi kayaknya itu kurang sejalan sama aku, jadi ya udah. Jadi memutuskan untuk keluar itu. Iya. Mungkin tanggapan tinggi. Emang kurang sejalannya kayak gimana gitu? Kayak apa ya, kan kalau di Islam itu ada beberapa organisasi gitu kan. Nah itu kayak perbedaan organisasi gitu lah, cuman karena menurutku udah terlalu nggak masuk di, maksudnya aku ini udah mulai gak menerima apa ya, gak menerima Ajaran iya dari- ajaran dari mereka gitu. Sebenarnya kalau bisa itu juga diterima aja sih, kayak dibuat pembelajaran, tapi aku sendiri yang ragu sama diriku sendiri sih sebenarnya. Berarti beda dari keyakinan Mbak Dwi sendiri. Iya. Apa karena mungkin ajaran tersebut kan kalau di agama kita tuh ada apa ya, ada apa sih yang kayak LDII, Muhammadiyah, NU, organisasi ya kayak gitu. Apakah mungkin beda perbedaan yang kayak di organisasi yang Mbak Dwi masuk ini, mungkin Muhammadiyah tapi Mbak Dwi-nya NU, atau jadi agak bertentangan atau lebih melenceng dari itu Mbak, yang Mbak Dwi rasakan? Kalau yang saya rasakan ya lebih sih menurut saya itu. Lebih melenceng. Iya. Oke. Apa ada tanggapan lagi? Terus Kak Mbak Dwi bisa masuk organisasi dari rekomendasi teman atau kayak gimana kok? Enggak sih, itu aku sendiri yang nyari. Cuman kan kayak aku itu kan nggak tahu dari awal. Aku tahu kalau ada UKM itu, cuman aku nggak pernah tahu isinya itu gimana. Terus kan itu juga apa ya, kayak ya udah pakai nama masjidnya UM gitu kan. Ya kirain cuman kayak ngurusin masjid atau gimana, bikin kegiatan gitu. Ya jadi aku join aja. Berarti nggak ada curiga atau apapun itu? Enggak ada. Nah, sudah tanggapan dari teman-teman. Oke. Nah, setelah hal itu kan Mbak Dwi, teman-teman juga sudah menanggapi di mana Mbak Dwi itu setelah ikut dalam organisasi tersebut tidak nyaman dan merasa ajaran-ajaran di dalamnya itu bertentangan dengan yang Mbak Dwi pikirkan sebelumnya. Nah, lalu gimana sih setelah melakukan setelah join di organisasi itu dan keluar? Ya kayak gimana sebenarnya. Cuman apa ya? Juga ada kayak mungkin karena udah lama gak ikut organisasi juga. Waktu itu ada kayak beberapa orang yang kurang welcome gitu. Jadi saya kayak takut kalau mau ikut organisasi lagi. Setelah ketakutan tersebut, apa yang Mbak Dwi lakukan? Yang saya lakukan ya udah, saya berhenti cari info oprek gitu, saya berhenti. Saya nggak pernah ikut organisasi, cari info lagi. Oke, silakan teman-teman. Saya Mbak Dwi, apakah nggak mencari
apa namanya mencari info tentang open recruitment itu karena masih memiliki ketakutan yang sama dari yang UKM sebelumnya Mbak Dwi pernah ikuti, atau karena Mbak Dwi kayak semakin bertambahnya semester tuh kayak aduh males deh aku, kayaknya mending liburan, mending aku pakai liburan untuk diri sendiri seperti itu. Kalau aku sih itu karena awalnya tuh karena ketakutan itu ya, kayak takut nggak diterima sama lingkungannya gitu kan. Terus akhirnya yang bikin aku kayak semakin males gitu. Percuma itu juga kalau lingkungannya nggak menerima gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin ada kayak volunteeran lagi gitu Mbak, dan ini tuh kayak berbeda dari volunteeran sebelumnya yang Mbak Dwi ditolak itu, apakah Mbak Dwi ingin join? Aku sih kalau dari kayak volunteer, apalagi dari jurusan sendiri itu ya, kayak enggak sih, kayak bakal menghindar. Tapi untuk kalau volunteer di luar kampus kayaknya tetap mau ikut. Berarti yang ditolak itu Mbak Dwi di volunteeran jurusan ya? Iya. Tapi kalau misalnya kan ada nih, kalau fakultas juga sering buka kan volunteeran, terus UNIF juga suka buka volunteeran kayak gitu, apakah Mbak Dwi pengen ikut atau sudah hilang minat? Iya, sudah hilang minat kalau buat kampus sendiri. Sudah ya teman-teman? Nah, terus kan Mbak Dwi tadi ngomong kalau takut ketika pengen masuk organisasi kan, nah takutnya itu tuh berpengaruh nggak sama perilaku Mbak Dwi waktu di dunia perkuliahan gitu, atau di kelas atau di materi? Ya berpengaruh, soalnya kan takutnya sebenarnya yang paling ditakutin itu kan takut gak diterima di lingkungan itu kan. Jadi kayak sekarang kalau kuliah itu kalau nggak diajak ngobrol duluan, aku nggak mau ngobrol, nggak mau ajak ngobrol duluan. Tapi pernah nggak sekali minta maaf sama guru? Sesekali pernah, Tapi itu diterima? ya diterima, tapi ada yang enggak jadi. Berarti sebelum Mbak Dwi ikut organisasi yang ditolak itu berarti sebelumnya nggak ada rasa takut? Sebenarnya ada, cuman kayak apa ya, ini udah belajar buat yakinin diri sendiri aja gitu. Terus juga karena udah lama hitungannya nggak ikut organisasi, jadi rasa takutnya itu lebih besar, jauh lebih besar gitu. Kan kalau di kampus itu kadang ada kegiatan apa kepanitiaan kayak gitu ya Mbak ya. Mbak Dwi apa nggak mau ikutan join untuk melawan rasa takut itu mungkin? Kalau kepanitiaan waktu itu sempat sih sempat ikut di kayak panitia seminar gitu. Tapi saya merasa kalau aku tuh sebenarnya berani, cuma dalam lingkup yang kecil aja. Kalau di lingkup yang lebih besar itu malah semakin takutnya juga lebih besar. Terus apa namanya, kalau Mbak Dwi sendiri apa namanya masih kayak mengalami ketakutan gitu karena lingkup semakin besar, terus juga mungkin dari lingkungannya gitu kan, Mbak Dwi mungkin memiliki ketakutan karena memikirkan terlalu fokus memikirkan kalau aku di sana apa aku dapat melakukan di sana ya kayak yang sebelumnya gitu. Mbak Dwi berpikir seperti itu. Iya, aku juga mikirnya seperti itu sih. Lalu kalau kayak untuk Mbak Dwi sendiri pengennya gitu nanti apa maksudnya kedepannya Mbak Dwi tuh pengen kayak gimana sih Mbak? Karena apa ya, kan kita itu setahu saya ya Mbak, kita itu nantinya kayak membutuhkan sertifikat kayak gitu Mbak. Nah kalau nggak ikut kegiatan atau apapun itu kan bisa kan kegiatan yang dari luar kampus maupun dalam kampus sendiri itu nantinya yang dijadikan ya sertifikat itu buat kelulusan kita nantinya. Mbak Dwi emang nggak mau Mbak
takut ya. Iya. Jadi takutnya itu kan mbak kita ini mengatakan ingin daftar organisasi, tapi di sini Mbak Dewi masih terus mengatakan takut. Lalu apa sih yang Mbak dilakukan untuk mengatasi inginnya Mbak Dewi ikut organisasi tadi itu? Itu apa ya? Kan saya juga takut ikut organisasi, takut tidak diterima itu juga karena saya merasa nggak memiliki skill apa-apa kan. Jadi saya kayak yang saya lakukan ini sih lebih menasah skill lagi sih, kayak latihan sendiri itu loh. Latihan yang seperti apa yang Mbak Dewi lakukan? Latihan ini kayak ngomong sendiri, terus main MC-an gitu. Berarti Mbak Dewi pengen ya kalau misalnya suatu saat nanti jadi MC gitu Mbak di sebuah acara? Aku itu dulu waktu SMP sering jadi MC, terus juga kayak apa, kayak mimpin eventnya OSIS gitu. Jadi sebenarnya udah ada minat di situ sih. Iya. Tapi itu Mbak Dwi bisa berlatih seperti itu bisa menghilangkan rasa takut Mbak Dwi nggak? Kalau menjelaskan rasa takut sih kayaknya kurang efektif ya, soalnya kan yang tak takutin itu gak diterima sama lingkungannya. Terus juga apa ya, kalau skill itu kan kalau kita bawa skill itu kalau udah masuk di situ, kalau dari awal dulu kita ngerasanya nggak diterima, menurutku itu kayaknya nggak bisa buat keluarin skill kita itu sih. Lalu ada hal lain nggak yang udah Mbak Dewi lakukan untuk menghilangkan rasa takut ini? Kalau menghilangkan rasa takut ya, kalau buat join organisasi sih belum lagi ya, tapi kalau buat di kelas misalnya itu kayak coba aja mulai ngajak ngobrol gitu. Maksudnya kan waktu itu aku nggak mau ngobrol duluan sih, diajak ngobrol, tapi sekarang kayak coba aja aku yang ngajak ngobrol. Jadi harusnya juga mengatakan kalau kita mencoba untuk menghilangkan rasa takut kalau di kelas, mencoba ngobrol dengan tapi pada ini masih kita nyala menghilangkan rasa takut di organisasi tersebut. Akan tapi kan keinginan Mbak Dwi ini tadi yang awal menginginkan untuk join organisasi, lalu gimana nih Mbak? Selanjutnya Mbak Dwi ingin daftar organisasi, akan tapi Mbak Dwi ini masih terbelenggu dengan rasa takut itu. Sebenarnya Mbak Dwi ini ingin gimana untuk mengatasi itu? Pengennya ya saya lebih berani tuh, memberanikan diri lagi buat daftar organisasi. Jadi inginnya seperti itu ya. Lalu usaha Mbak Dwi tadi juga Mbak Dwi sampaikan gimana Mbak Dwi ini sudah berani untuk kayak mengasah skill pribadinya, kayak ngomong sendiri untuk pelatih menjadi MC, dimana Mbak Dwi dulu juga sempat di SMP seringkali menjadi MC dan lain sebagainya seperti itu dalam ke organisasi dan kepanitiaan seperti itu. Nah dari sini mungkin dengan keterbatasan waktu yang kita miliki kita bisa cukupkan sesuatu pada siang kali ini, dimana tadi Mbak Feliana mengatakan bahwasanya memiliki permasalahan akan bingung dalam mengikuti organisasi. Tapi Mbak Feliana dulu pernah ikut solusi untuk itu. Mbak Feliana ini masih bingung untuk sekarang mengisi kegiatan di
volunteer yang Mbak Dewi coba untuk ikuti. Di situ Mbak Dewi mendapat penolakan dan Mbak Dewi di situ takut untuk mencoba lagi untuk join organisasi maupun volunteer. Dimana Mbak Dewi ini juga pernah setelah itu mencoba untuk ikut organisasi, tapi Mbak Dewi ini merasa tidak nyaman di lingkungannya. Dan Mbak Dewi sendiri pulangnya mengenal organisasi tersebut dan Mbak Dewi akhirnya keluar dari organisasi itu. Lalu Mbak Dewi ini juga setelah melakukan hal tersebut, Mbak Dewi merasa lebih baik, kayak ya udah berjalan dan kayak mengupgrade skill yang Mbak Dewi punya, yang mana nantinya Mbak Dewi mencoba untuk setelah mendapatkan skill yang Mbak Dewi miliki juga, Mbak Dewi akhirnya nanti akan berani untuk memberanikan diri untuk berorganisasi waktu dari sini teman-teman kalian terkait sesi konseling kali ini. Apakah dari Mbak Dewi sendiri sangat baik dalam bercerita atau masih belajar? Ada sedikit kayak aku sebenarnya Karena emang keterbatasan media Mbak Dewi mungkin bisa kita lakukan dari konseling berikutnya. Kita cukupkan sesi konseling